dalam kitab Ar-Risalatul Ma'rifatullah, Masya Allah, ya, yang ditulis oleh seorang yang bernama dalam keheningan, Abiyah Ahmad Al-Badar. Ada dua perkara yang selalu berhubungan dengan perjalanan seorang hamba. Yang pertama adalah ubudiyah ritual, dan yang kedua adalah ubudiyah spiritual. Ubudiyah ritual ini selalu dikaitkan dengan ubudiyah mujahadah yang bersifat nafsiyah. Sementara ubudiyah spiritual dikaitkan dengan pencarian jati diri seseorang hamba atau seorang hamba menuju ma'rifatullah. Korelasi ini berkait dengan hukum tasri dan hukum ta'rif. Yang mana dalam konteks khusus, yang tasri selalu berhubungan dengan sifat rububiyahnya Allah, sementara yang ta'rif selalu berhubungan dengan sifat uluhiyahnya Allah. Nah, dalam hal ini bagaimana pandangan Abuya menyikapinya? Wah, ini ada kata kunci dulu nih, ya. Biar nyambung, kita buat circle apa, titik-titiknya. Pertama, ibadah, saya pendek aja ya. Ritual. Biar denger semua wali itu kan. Ramein. Ya. Yang kedua ada ibadah spiritual. Ritual ini kita sebut dengan ibadah fisik, ya. Ibadah, Jasa. ya. Sedangkan ini turunannya namanya ta'rif. Kalau ini taklif. Ta'rif. Ta'rif itu ma'rifat. Orang ahli fikih dan orang tarekat, sebagian orang tarekat itu banyak mengambil porsi ini. Makanya kalau kita belajar fikih, kita nanya, Ustadz, ini pahalanya apa? Ini dalilnya apa? Gitu. Ini rahasianya apa? Kalau saya baca sholawat begini, bisa kaya nggak? Nah, ini ritual-ritual. Agak tinggian dikit jadi orang torikot. Pengen tenang, itu udah bagus tuh. Pengen jiwanya itu nggak liar, pengen khusyuk, itu udah tinggi tuh untuk ukuran taklif ya. Tapi nama taklif, apa arti taklif? Beban. Ini beban. Maka seorang murid ketika datang ke mursyid yang mengajarkan ritual torikot taklif, ritual torikot yang isinya wirid, ijazah, itu murid terasa dibebani. Maka keluarlah kalam Abul Hasan Syadzili, Syaikhuka man la yatubu bukan, ya. Gurumu yang hakiki, guru spiritual, itu beda dengan guru ritual. Kalau guru spiritual bikin beban untukmu. Kalau guru spiritual, berapapun beban pasti engkau lakukan. Nggak ada beban rasanya. Jadi kalau gini misalnya nih, kita baru kenal seseorang, terus udah bilang, besok datang ya. Lu siapa? Mau datang gitu. Tapi kita udah senang sama seseorang nih, kita cinta nih sama dia nih. Dia bilang, besok jemput saya ya. Pasti dijemput. Hujan aja dijemput. Kenapa? Karena sudah kenal. Kenal dulu. Kenal itu, kalau saya kenalan sama seseorang, yang pertama ditanya apa? Nama. Nah, guru spiritual itu dimulainya dari nama. Abdurrahim Akmal Mali. ada mati timuran. Jadi ritual ini
ngenaknya kemana? Ke fisik. Fisik dia. Kalau spiritual, ini bisa dua nih. Bisa kolbu, ya, bisa ruh. Ada di antara ini. Antara ini ada nih. Akal, ini orang-orang kampus nih. Tapi kalau pakai akal baca hikam capek nggak? Capek. Jadi makrifatnya filosof itu melelahkan. Karena filosof ini hal yang ringan, jadi nggak seringan sama dia. Nggak tahu kalau belajar tasawuf. Bahkan antum belajar tasawuf, ya jangan pakai kecerdasan akal, pakai kecerdasan minimal kolbu. Kolbu udah cukup. Ini udah hebat sini. Apalagi pakai ruh. Ada hadis di hadis Imam Bukhari, apa kata Nabi? Marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Aku melewati kuburnya Nabi Musa dan dia sedang sholat di dalam kuburnya. Nabi Musa udah mati belum? Secara fisik lah ya? Udah mati? Udah. Itu sholat apa tuh? Sholat taklif atau ta'rif? Tahu dari mana? Enggak usah, itu mah antum taklid namanya. Fisiknya udah ada, masih ada nggak? Udah nggak ada kan, dikubur. Udah dikubur, berarti yang sholat fisiknya yang dilihat Nabi atau ruhnya? Berarti sholatnya sholat beban atau sholat ta'rif? Sholat ma'rifat. Jadi selevel Nabi Musa masih ingin meninggikan ma'rifatnya di dalam kubur. Masa kita nggak mau? Jadi mumpung kita masih ada nafas nih, ya kita ngambil ini nih. Teman-teman yang melakukan Allah, taklif ini setinggi-tingginya orang nanti, maka dia sampai kepada tauhid rububiyah. Ini bukan rububiyah ala mantannya dia nih. Rububiyah. Rububiyah itu penyaksian keesaan Allah pada alam semesta. Kira-kira gitu. Sedangkan ar-ruh, ini fisik ya. Fisik ya, alam yang fisik lah. Kalau ruh kemana? Kolbu ntar ada juga. Ini uluhiyah nih. Uluhiyah. Uluhiyah ya zatnya Allah. Maka yang disebut Nabi, ihsan itu engkau sholat, engkau ibadah, engkau berbuat. Kalau hadis Abu Hurairah kan anta'mala. Kalau hadis Ibnu Umar anta'buda. Jadi lebih umum hadis Abu Hurairah, lebih canggih hadis Abu Hurairah. Engkau berbuat, bekerja, dan dalam pekerjaanmu engkau memandang kepada Allah. Itu engkaunya siapa? Ruhnya. Fa'illam takun tara, jika engkau tidak melihatnya. Ada yang lucu nih, Syekh Yusri di Mesir ditanya, saya pengen makna yang lain Tuan Syekh, kata si mahasiswa. Maka beliau berhenti. Fa'illam takun tara. Apa artinya? Jika kamu sudah tiada, baru kamu melihatnya. Kalau disambung, jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Ihsan. Ya, itu ihsan. Kalau kolbu dia kiblatnya kemana? Kolbu baru ke muqaddimah uluhiyah, yaitu nama dan sifat. Nama, ini udah tinggi nih. Maka kolbu ini diisi dengan asma Allah ya, Hayyu Qayyum, Haq, Rahman, Rahim, itu isinya. Hu, ya, nama, diisinya nama. Ya. Kira-kira gitu Maulana. Nyambung ya? Insya Allah.